Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Tulandari dengan NIM 2503010702112 dari kelas AK211. Di sini saya akan menyajikan video presentasi mengenai UTS Proyek Ekonomi Makro tentang menganalisis kebijakan pemerintah terhadap inflasi dan pertumbuhan ekonomi daerah untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Ekonomi Makro yang diampu oleh Ibu Santi Widiawati, SPD MAK PIA. Pada materi presentasi kali ini akan ada yang pertama identifikasi masalah, yang kedua pengumpulan data sekunder, yang ketiga analisis dampak kebijakan, yang keempat rekomendasi kebijakan, dan yang kelima kesimpulan. Kasus yang saya pilih yaitu kasus A, di mana sejak 6 bulan terakhir, Provinsi X itu mengalami inflasi tinggi sebesar 9% year of year karena kenaikan harga BBM dan bahan pangan. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi hanya 2,5%, lebih rendah dari rata-rata nasional 5%. Pemerintah pusat dan daerah merespon dengan yang pertama itu menaikkan suku bunga acuan sebagai kebijakan moneter kontraktif dan memberikan BLT serta subsidi bunga UMKM sebagai kebijakan fiskal ekspansif. Yang pertama ada identifikasi masalah. Permasalahan ekonomi makro yang terjadi itu meliputi yang pertama ada inflasi tinggi. Sesuai dengan penjelasan kasus, di mana terjadi kenaikan harga BBM dan bahan pangan yang otomatis membuat biaya operasional atau produksi itu menjadi tinggi. Tetapi produsen harus tetap menjaga margin keuntungan sehingga berdampak pada kenaikan harga jual. Yang kedua, rendahnya pertumbuhan ekonomi. Angka pertumbuhan yang sangat rendah yaitu 2,5% menggambarkan jika konsumsi dan investasi tertekan oleh biaya produksi serta daya beli. Dan yang ketiga itu krisis daya beli. Permasalahan ini muncul karena kedua permasalahan sebelumnya yang terjadi bersamaan karena secara tidak langsung membuat laju kenaikan harga lebih cepat dibandingkan kenaikan pendapatan masyarakat sendiri, sehingga mereka itu harus hidup lebih hemat, mengontrol konsumsi dan tabungannya. Lalu keterkaitan dari ketiga masalah tersebut sendiri adalah di mana kenaikan harga BBM dan bahan pangan itu memangkas lebih banyak pendapatan masyarakat, sehingga daya beli menurun dan konsumsi rumah tangga juga ikut merosot. Akibatnya, produsen menurunkan output dan seringkali juga investasinya karena permintaan yang rendah. Hal inilah yang akhirnya menekan pertumbuhan ekonomi hingga ke angka 2,5%. Kedua masalah itu, jika terjadi terus-menerus, akan berdampak pada krisis daya beli, di mana pengeluaran yang semakin besar membuat masyarakat mengontrol, membatasi, bahkan menghentikan konsumsinya, terutama dalam kategori non-primer. Yang kedua, pengumpulan data sekunder. Saya menggunakan data real Provinsi Jawa Barat periode Januari 2024 sampai Desember 2025. Yang pertama, ada tabel mengenai inflasi. Di sini, yang berwarna kuning itu 1 tahun sebelum kebijakan dan yang berwarna biru itu 1 tahun setelah kebijakan. Di sini dimulai dari Januari 2024 sampai Desember 2025 dalam bentuk inflasinya itu persen. Yang kedua ada tentang PDRB atau Produk Domestik Regional Bruto. Ini per triwulan sehingga selama kurang lebih 2 tahun itu ada 4 triwulan di tahun 2024 dan 4 triwulan di 2025. Satuannya juga persen. Yang ketiga ini ada TPT atau tingkat pengangguran terbuka. Ini berdasarkan data hanya mendapat 2 data di 2024 dan 2 data di 2025. Dan yang terakhir ada mengenai suku bunga rata-rata. Di sini saya menggunakan BI Rate di mana dari Januari 2024 sampai Desember 2025 ini berikut merupakan data yang saya temukan. Yang ketiga, analisis dampak kebijakan. Di sini saya menggunakan kurva Phillips. Yang pertama,
Kebijakan yang diambil ini sudah tepat sasaran karena melalui kenaikan BI rate hingga 6,25% pada pertengahan tahun 2024 efektif menurunkan inflasi. Ketika inflasi turun di tahun 2005, Bank Indonesia melakukan pelonggaran lagi dengan menurunkan BI rate hingga di angka 4,75% di akhir tahun. Selain itu, dalam segi kebijakan pemberian BLT dan subsidi bunga UMKM dapat dilihat pada tahun 2024 jika penyalurannya berhasil menjaga daya beli masyarakat dan subsidi bunga UMKM melindungi sektor usaha dari tingginya biaya produksi atau modal. Sehingga pertumbuhan PDRB Jawa Barat dari 4,93 pada triwulan pertama tahun 2024 ini naik hingga 5,85% pada triwulan keempat tahun 2025, serta memangkas tingkat pengangguran terbuka dari 6,91% menjadi 6,74%. Yang kedua, walaupun kebijakan tersebut berhasil dikombinasikan, tetap ada trade-off atau konsekuensi yang terjadi, di mana memang tingkat pengangguran menurun dan pertumbuhan ekonomi meningkat, tetapi ada kenaikan inflasi yang harus diterima. Hal itu karena meningkatnya pendapatan masyarakat akan membuat daya beli dan permintaan naik yang memicu terjadinya inflasi. Yang ketiga, tentunya tetap ada time lag pada kebijakan tersebut. Dapat dilihat ketika Bank Indonesia menerapkan BI rate tinggi sebesar 6,25% pada pertengahan tahun 2024, ini dampaknya tidak langsung menghentikan pertumbuhan ekonomi, karena PDRB di triwulan keempat tahun 2024 ini masih tumbuh bahkan hingga 5,02%. Ini juga sama halnya ketika BI rate diturunkan, juga tetap memerlukan waktu untuk kebijakan ini tuh memiliki dampak. Yang keempat, rekomendasi kebijakan. Di sini ada yang jangka pendek dan juga jangka panjang. Jangka pendek yang pertama, penyaluran BLT. Ini sudah baik. Nah, tetapi akan lebih baik jika berbasis digital, karena teknologi digital ini akan membuat penyalurannya itu lebih cepat dan tepat sasaran, sehingga bantuan dapat segera dirasakan oleh masyarakat. Yang kedua, pemberian subsidi bunga UMKM, khususnya pada sektor pangan. Hal ini dapat membantu pelaku usaha untuk mendapatkan kredit murah sehingga tidak berhenti produksi dan tidak harus menaikkan harga jualnya untuk mempertahankan margin keuntungan. Untuk jangka panjang, yang pertama ada digitalisasi UMKM. Hal ini akan membuat biaya operasional jauh lebih murah karena tidak ada biaya sewa tempat, logistik pemasaran, dan lain-lain. Efisiensi ini membantu UMKM mempertahankan omset dengan tidak melakukan pengurangan karyawan. Yang kedua ada reformasi struktural pangan. Dengan harga pangan yang stabil dan murah, maka daya beli semua kalangan masyarakat itu tetap terjaga. Karena kita tahu jika pangan itu komponen pengeluaran terbesar dalam rumah tangga, sehingga ketika menurun akan memicu krisis hidup. Kelima, ada kesimpulan. Mengapa inflasi dan pertumbuhan ekonomi ini sulit mengalami keseimbangan? Karena memang dua hal ini sulit disatukan. Ketika perekonomian bertumbuh pesat, permintaan masyarakat itu meningkat dan harga-harga ikut juga naik. Ini yang biasa kita sebut inflasi. Untuk menekan inflasi, pemerintah dan Bank Indonesia biasanya menaikkan suku bunga yang malah berdampak pada pinjaman yang mahal dan investasi melambat, sehingga pertumbuhan juga ikut terhambat. Sebaliknya, jika suku bunga diturunkan untuk mendorong pertumbuhan, memicu terjadinya inflasi kembali. Lalu juga ada trade-off atau konsekuensi di mana kebijakan yang diterapkan saat ini itu memiliki time lag atau berdampaknya tuh masih beberapa bulan kemudian, sehingga sulit menentukan kapan harus maju dan berhenti. Terlebih, terkadang ada faktor lain yang tak terduga, seperti saat ini ya ada perang Iran yang memicu inflasi global. Tidak ada kebijakan tunggal yang dapat mengendalikan inflasi sekaligus menjaga pertumbuhan secara bersamaan, karena kondisinya yang selalu tarik-menarik. Sekian presentasi saya kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.